Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saudara-saudara sekalian siswa kelas 11 MIPA. Kali ini kita akan bahas soal persamaan trigonometri nomor 11. Silakan diperhatikan soal seperti tertampil dan disajikan dalam bentuk pilihan ganda. Baik, kita mempunyai persamaan dalam bentuk seperti ini, maka kita bagaimana cara menyelesaikannya? Kita bisa memfaktorkan. Loh, Pak, ini kan bukan kuadrat, bukan persamaan trigonometri yang kuadrat. Kok maksudnya difaktorkan seperti apa? Gini, kita memfaktorkan itu nggak selalu nggak selalu yang bentuk persamaannya kuadrat ya, tapi yang penting ada persamaan yang perkalian. Ini kan perkalian sebenarnya itu juga bisa difaktorkan seperti itu. Coba silahkan diperhatikan, 2 sin X kali cos X min sin X sama dengan 0. Ini saya kasih salah satu cara ya. Kalau misalkan punya cara lain juga boleh. Ini cuma salah satu cara saja. Silahkan perhatikan seperti ini, tulis dulu ya. Cara memfaktorkannya kita lihat di sini ada dua bagian, 2 sin X cos X min sin X. Ini sama-sama punya hal yang sama, yang sama punya sin X. Maka kita bisa memfaktorkannya secara distributif. Jadi sin sama sinnya kita keluarkan. Jadi seperti ini. Jadi kalau 2 sin X cos X sudah dikeluarkan sin X atau sudah dibagi ya, kan ini kan perkalian distributif sebenarnya, kan berarti dibagi, berarti sin X-nya ini udah diambil di sini, maka dia saya ubah dulu sebentar, anggap saja beginilah. Misalkan ini sudah, yang bagian ini sin X-nya udah diambil taruh depan, maka yang ada di belakang di kurung ini adalah 2 cos X, taruh di sini. Sedangkan yang belakang sin X-nya juga sudah diambil di depan, maka yang ada di sini adalah min 1. Di sini kan 1 sin X, jadi min 1. Seperti ini ya. Salah satu caranya. Maka setelah ditemukan pemfaktoran seperti ini, kita tinggal lanjutkan yang berikutnya, yaitu sin X sama dengan 0 atau 2 cos X min 1 sama dengan 0. Jadi menariknya di sini nanti kita menghitung dua bagian, yaitu yang bagian sin dan bagian cos. Beda dengan yang pembahasan soal sebelumnya itu sin semua atau cos semua seperti itu ya. Oke, berikutnya kita yang sin X sama dengan 0 kan udah jelas ya, yang ini kan belum. Berarti min 1-nya kita pindah menjadi plus 1, yang berikutnya 2-nya dipindah menjadi pembagian. Jadi ada dua bagian, yaitu sin X sama dengan 0 atau cos X sama dengan min setengah. Oke, baik, kita hitung satu persatu dimulai dari yang sin X sama dengan 0 terlebih dahulu. Oke, yang berikutnya untuk ini dihitung yang kedua nanti ya, yang cos X sama dengan min setengah. Jadi kita ada dua perhitungan. Satu perhitungan ada dua bagian juga ya. Coba kita yang bagian pertama dulu. Sin berapa yang nilainya 0? Nah, sin yang nilai 0 adalah sin 0. Maka kita bisa coret karena sudah sama dengan sin dengan sin. Gitu ya. Oke. Jadi ini coret aja, nggak apa-apa. Jadi kita bisa mendapatkan X sama dengan 0, yang maka ke 1, X sama dengan 0 plus K 360 derajat. Ya. Kemudian maka yang kedua, ingat kalau sin itu kan makanya ada dua ya. Yang satu alfa, ini alfanya 0. Yang satunya adalah 180 min alfa. K 360 derajat di belakangnya. Seperti itu. Oke. Coba yang maka pertama 0 derajat plus K 360 derajat. Kira-kira adakah yang memenuhi di interval ini? 0 360 derajat? Tidak ada ya. Kalau K-nya 0 nanti hasilnya 0. Ini tidak ada tanda sama dengannya. Oke, seperti itu. Kita di sini juga kalau K-nya 1 juga tidak memenuhi.
Kita lanjutkan lagi untuk yang berikutnya. Jadi ini yang maka 1 nggak ada yang memenuhi sama sekali. Kita lanjutkan maka yang kedua. Ini dioperasikan dulu, dikurangi. Berarti dirinya sendiri ya, 180 derajat. Oke, apakah ada yang memenuhi K berapa kira-kira yang supaya sesuai dengan intervalnya ini? Berarti K-nya 0. Kita dapatkan 180 derajat. Dah, seperti itu. Jadi udah selesai untuk bagian yang pertama, yaitu bagian sin X sama dengan 0, kita dapatkan ini saja. Nah, setelah ini kita hitung yang bagian kedua, yang cos X sama dengan setengah. Kira-kira cos yang nilainya setengah itu berapa? Maka kita dapatkan cos X sama dengan cos 60 derajat. Seperti itu. Bisa kita coret karena sudah sama dengan cos sama dengan cos. Ya. Maka kita lanjutkan langkah berikutnya, yaitu ke bagian maka. Maka yang ketiga, dapatkan X sama dengan 60 derajat plus K 360 derajat. Ini ya. Kan maka yang pertama adalah alfa. X sama dengan alfa plus K 360 derajat. Untuk maka yang kedua nanti min alfa. Cuman untuk yang min alfanya karena nggak muat, nanti saya kasih di slide yang berikutnya saja. Jadi ini maka yang pertama. Maka yang pertama untuk yang cos atau maka yang ketiga untuk soal ini adalah ini. 60. Tinggal kita masukkan nilai K yang memungkinkan di intervalnya ini. Ya. Maka K sama dengan 0, hasilnya adalah 60 derajat. Apakah ada maka yang berikutnya? Sudah tidak ada lagi. Jadi kita cukup sampai di sini aja. 1 kelebihan. Kalau min 1 kurang dari interval ya, maka kita lanjutkan aja karena udah selesai. Maka yang keempat ini min alfa. Jadi bedanya dengan yang cos tadi, ya, coba saya kasih tahu. Saya ingatkan. Kalau yang sin itu di sini alfa, ada dua ya, alfa sama 180 min alfa. Kalau cos itu alfa, juga ada dua, yaitu alfa dan min alfa. Tadi kan alfanya kan 60, jadi di sini min alfanya min 60 derajat. Oke, bisa dipahami ya. Lanjut perhitungannya, kita mulai dari K-nya 0. Jadi, harusnya K-nya ini 1 ya. Saya salah ganti ini. Saya ganti dulu supaya nanti kalian tidak salah. Ini harusnya K-nya 1. Kalau K-nya 0 tidak memenuhi ya, karena kalau K-nya 0 kan nanti jadinya min 60. Jadi K sama dengan 1. Di sini udah saya ganti. K-nya 1 sudah benar. Ini K-nya 1. Jadi nanti ini 360 derajat min 60 derajat, hasilnya adalah 300 derajat. Apakah ada yang lain? Sudah tidak ada yang memenuhi. Maka hasilnya adalah 60, 180, dan 300 derajat. Yaitu yang A. Seperti itu. Itu saja. Jadi ingat ya, sekali lagi saya ingatkan, bentuk persamaan trigonometri agak berbeda dari yang tadi, dari yang kuadrat tadi ya, memfaktorkannya jadi caranya seperti itu. Nanti untuk yang berikutnya saya kasih lagi pemfaktoran juga, cuman yang menggunakan rumus-rumus trigonometri yang semisal sudut ganda seperti di materi-materi yang sebelumnya. Itu saja cukup. Kalau misalkan ada yang kurang paham, silakan ditanyakan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga mudah dipahami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.